Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini beliau dalam proses hijrah, ya, yaitu sudah sampai di Madinah. Rawa Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa ibnu Ishaq wal Imam Ahmad ibni Hanbal min turukin muta'addidatin bi alfadhin mutaqaribat anna Aba Ayyub qala wa huwa yuhadditsu an ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indah. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq, Imam Ahmad bin Hanbal dari jalan yang berbeda-beda bahwa Abu Ayyub menceritakan saat beliau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazala Rasulullah fi baiti nazala fi asfalil bait ana wa ummu Ayyub fil ulu. Saat Rasulullah tiba di rumah kami, beliau tinggal di lantai bawah, kami berdua di atas. Faqultu lahu, lalu aku berkata pada Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi Allah, demi ibuku, ya, demi ayahku dan ibuku, aku tidak suka wa adamu an akuna fawqaka, di atasmu ya Rasulullah. Aku tidak suka di lantai atas sementara engkau di bawah. Wa takuna tahti fadhhar anta fakun fil a'la, maka tolonglah engkau yang ada di atas, kami yang di bawah. Wa nanzilu nahnu nakunu fis sufli, kami di bawah. Faqala ya Aba Ayyub, lalu Rasulullah menjawab, wahai Abu Ayyub, innahu la arfaqu bina wa biman yakhshana an nakuna fi asfalil bait. Kami lebih senang di bawah, ya. Saya lebih nyaman di bawah, kata Rasulullah. Fakana Rasulullah fi suflihi wa kunna fawqahu, maka Rasulullah pun tinggal di lantai bawah, kami di atas. Walaqadis walaqadin kasarat jarratun lana fiha maun yauman, suatu saat bejana kami ada yang pecah. Faqumtu ana wa ummu Ayyub biqatin lana, lalu kami segera mengambil kain, padahal itu satu-satunya yang biasa kami pakai buat selimut, ya, kami gunakan untuk menyerap air yang tumpah. Takhawufan ayyaqatira ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu syai'un yu'dhihi, khawatir netes ke bawah, ya, nanti akan mengganggu Rasulullah. Fanazaltu ilaihi wa ana musfiq falam azal astaghfihu hatta intaqala ilal ulu, lalu aku pun turun dengan memelas, aku minta Rasulullah pindah ke atas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu beliau tidur ketetesan. Wa kunna nasla'u lahul isya, suatu saat kami menyiapkan makan malam, summa nab'atsu bihi ilaih, lalu kami bawa ke atas.
Fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa Ummu Ayyub maudhi'a yadi. Apabila beliau sudah selesai, kami berusaha ya mendeteksi tangan-tangan beliau, artinya sisa-sisa bekas-bekas tangan beliau. Fa'akalna minhu, maka kami pun makan dengan menggunakan wadah yang bekas Rasulullah itu. Nabtaghi widzalika barkata, kami berharap berkah. Hatta ba'atsana ilaihi lailatan bi asya'i, sampai kemudian satu saat kembali kami membawakan makan malam. Wa qad ja'alna lahu fiha basalan wa thauman, di dalamnya menunya itu ada bawang merah dan bawang putih. Faraddahu Rasulullah, lalu Rasulullah menolak. Walam aro liyadihi fi atharan, bahkan tidak disentuhnya sama sekali. Faji'tuhu faza'an, aku pun mendatangi Rasulullah dengan terkejut. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, punten ya Rasulullah, radatta asya'aka, kenapa engkau menolak menu makan malam? Walam arafihi maudhi'a yadaka, bahkan aku tidak melihat ada bekas tanganmu, jadi tidak engkau sentuh sama sekali. Wa kuntu hinama tarudda alaina fadla ta'amika atayammamu ana wa Ummu Ayyub maudhi'a yadika, padahal kami selalu mencari bekas tanganmu gitu. Bekas tangan yang ada di piring. Kami berharap mendapat keberkahan. Faqal, lalu Rasulullah menjawab, inni wajadtu fihi rihu hadhi syajarah. Aku mencium bau yang bawang katanya. Wa ana rajulun unaji, dan aku adalah orang yang harus standby. Ya, standby menunggu panggilan Jibril itu kan. Fa amma antum, adapun kalian, fakuluhu, makanlah. Kalau kalian kan enggak, ya udah makan saja. Faqala fa'akalnahu, lalu kami pun makan. Tsumma lam nada' fi ta'ami syai'an min ats-tsaum awil basal bada'u. Kemudian setelah itu kami tidak pernah lagi menyuguhkan makanan yang ada bawang merah dan bawang putih. Apa kesimpulan dari yang kita bahas? Tahaddatsna fi faslin sabiq an ma'nal hijrah fil Islam inda ta'likina ala hijrah muslimin ila Habasyah. Wa qulna idza dzaka khulasatu innallaha ja'ala quddasatad din wal aqidah fawqa kulli syai'. Kesimpulan pertama, Allah menjadikan kesucian agama dan kesucian akidah di atas segalanya. Fala qimata lil ardi wal watan wal mal wal ja idza kanatil aqidah wa sya'airuddin muhaddatan bil harbi awiz zawal. Maka tidak lagi berharga suatu tempat atau suatu negeri, harta, pangkat, jika tidak ada akidah dan tidak ada syiar agama. Walidza faradallahu ala ibadihi ayathu bikulli dzalika idza qtada amra fi sabilil aqidati wal Islam. Karena itu Allah mewajibkan hambanya ya untuk berkorban dalam menegakkan ajaran. Wa qulna aidan inna sunnatallah ta'ala fil kaun iqtadat an takuna qawiyyal ma'nawiyah allati tatamassal fil aqidah as-salimah wad dinul haq yal hafizatil makasib, bahwa kasab usaha di dunia akan berharga kalau di dalamnya ada agama dan syiar Islam. Artinya orang bekerja itu untuk ibadah. Kalau tidak ibadah maka tidak ada nilainya. Tidak berharga sama sekali. Jadi di dalamnya itu ada khuluq, ada khuluqus salim, akhlak yang baik.
Kalau di dalamnya tidak ada akhlak, maka tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Wa ma makanat faqiratan fi akhlaqiha muttaribatan ta'ihatan fi aqidatiha fa inna sultanaha al-madi al-mutamatsil fi ma dzakarna yaghdu aqrab ilal itmihlalin wa zawal. Sementara bentuk apapun yang di dalamnya tidak ada akhlak maka akan luntur. Wa qulna inna tarikh azamu syahidun ala dzalik. Ini yang kita dapat dari sejarah. Ya, semuanya itu bertaburan dengan akhlak mulia. Walidzalika syara Allah mabda' at-tadhiya bil mal wal ardi fi sabil aqidati wad din indama yaqtadil amra dzalik. Karena itu Allah mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta dan tanah untuk akidah dan agama. Maksudnya demi agama, Nabi dan para sahabat rela meninggalkan rumahnya. Kan sangat berharga ya, properti itu. Semua mereka tinggalkan untuk syiar agama. Perjalanan yang cukup jauh kan. Wa hasbuna dalilan ala hadhil haqiqah hijrat Rasulillah min Makkah ila Madinah. Kita lihat bagaimana secara Rasulullah hijrah dari Mekah dan Madinah. Laqad kanat fi hasabi dzair tarkan lil watan wa tadyan lahu. Seakan-akan terlihat beliau meninggalkan sesuatu yang berharga. Rumah ditinggal, apa yang dimilikinya semualah tidak dibawa. Seakan-akan itu tadyi'ulil mal, menyia-nyiakan harta. Padahal tidak. Walakinna kanat fi wakil amri hifadzan alaihi wa dimanatan lahu wa robba madhar minan madhari hifadz ala syai' yabdu fi sirati tarki lahu wal iradu anhu. Banyak sekali yang terlihat bentuknya itu meninggalkan tapi sesungguhnya tidak. Faqad ada ba'da bid'ah sanawat min hadhihi fi fadli dini alladhi aqama sarawa daulah ila watan. Bukankah setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah? Ya, kembali dimiliki yang dulu pernah hilang. Azizul janib, tapi dalam keadaan bergengsi. Nah, kalau dulu kan diusir, dihina, ya, tidak mendapat tempat. Tapi begitu kembali ke Mekah setelah mampu membangun Madinah, beliau disambut sedemikian rupa. Mani'ul quwwah, kekuatannya luar biasa. Duna ayastati ahadu min ulaika alladzi tarabasu bihi wa lahaqu bi fadli qatli ayatnu ilai bi ayyisu. Tidak ada yang berani mendekat ya dengan tujuan menyakiti beliau. Kalau dulu beliau disakiti diam aja, tapi setelah beliau menguasai Madinah, pulang lagi ke Mekah, semua orang tunduk kepada beliau. Beda gitu ya, nuansanya beda. Wal na'udil an ila ta'amul fima saratna min kisati hijrati litastambit dalail wal ahkam al-hamati likulli muslim. Jadi kesimpulan berikutnya, min abrozi ma yadharu lana min kisati hijrati istibqauhu li Abi Bakrin duna ghairi minas sahabat kayyakuna rafiqahu fi hadhihi rihlah. Pertama, ya tadi sudah disebut. Yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau, sehingga beliau tidak buru-buru hijrah. Ya. Semua hijrah secara berangsur-angsur, beliau tidak. Nah, karena memang Rasulullah ya ingin mengajak beliau bersama. Wa qad istambatal ulama min dzalika mada mahabbati Rasul. Ya, para ulama menyatakan kasus ini memberikan dalil bahwa Rasulullah cinta kepada Abu Bakar. Ini ditampilkan oleh beliau untuk menangkis pendirian dari Syiah ya, yang begitu benci kepada Abu Bakar. Ini tidak bisa dibenarkan dalam sejarah. Wa ana aqrab ashabi ilaih, dan beliau adalah sahabat yang paling dekat.
wa aulahum bil khilafah min ba'di. Karena itulah tidak ada seorang sahabat pun yang protes saat beliau didaulat sebagai pengganti. Ya, setelah Rasulullah wafat, tidak segera dikubur, ya, tidak segera ditajhiz, tetapi beberapa hari, ya. Nah, ini kenapa? Karena tidak ada pemimpin utamanya wafat. Maka setelah Abu Bakar disepakati sebagai pengganti Rasulullah, nah, barulah, ya, adanya tajhiz. Nah, itu. Walaqad azazat hadil dilala umuran katsiran ukhra mithal istikhlafin lahu fis salah. Begitu juga sebelum beliau wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang protes Rasulullah saat Rasulullah menunjuk beliau sebagai imam salat, ya. Saat beliau sakit, yang dipilih adalah Abu Bakar. Ini tidak bisa ditolak oleh sejarah, ya. Wa israruhu ala yasali alai ghairahu. Dan beliau tetap lakukan itu sehingga tidak ada yang menggantikan Rasulullah saat beliau sakit kecuali Abu Bakar. Wa mithla qawlu fil hadits sahih law kuntu muttakhidan khalilan. Dan ucapan beliau, kalau ada orang yang pantas aku jadikan kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Niscaya Abu Bakarlah orangnya. Ya, ungkapan-ungkapan Rasulullah ini merupakan dalil yang kuat, ya, yang mematahkan pendirian orang Syiah yang benci terhadap Abu Bakar dan keluarganya. Walaqad kana Abu Bakrin kama ra'aina ala mustawa hadhil maziyah allati akramahallahu biha faqad kana mithal sahib as-sadiq wal mudahhi biruhi. Bagaimana tidak, selain beliau adalah teman Rasulullah yang paling dekat, bahkan beliau bersedia mengorbankan nyawanya demi Rasulullah. Wa kullu ma yamlik min ajri Rasulillah, serta harta yang dimilikinya. Ya, maka ketika Umar kepengen ngebalap lah singkatnya, kepengen lebih mulia daripada Abu Bakar, beliau rela separuh dari hartanya diserahkan pada Rasulullah. Umar bin Khattab. Nah, ternyata Abu Bakar semuanya, semua hartanya. Apa yang tersisa untukmu ya Abu Bakar kalau engkau serahkan harta seluruhnya? Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga ketika beliau hijrah kemarin disampaikan, membawa setidaknya berapa itu? 6.000 keping dirham dibawanya serta bersama Rasulullah, ya. Nah, itu kalau di kurs rupiah kurang lebih 600 juta. Karena dulu kan nggak bisa transfer, ya. Jadi harus, ya, uang harus dibawa. Itu suatu bentuk kan, kalau mau pergi ya pasti memang yang terfikir uang lah. Gimana-mana juga kan, iya buat cadangan. Apa yang saudara pikirkan kalau mau traveling? Ya uang, kan gitu kan. Ganteng sekalipun ya kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa makan. Nah ini ya Rasulullah. Itulah Abu Bakar Siddiq. Kita lanjutkan. Tidak sekedar diri beliau, ya, ini diperlihatkan oleh beliau. Laqad ra'aina kaifa aba ila ayasbiqa Rasulullah fi dukhulil ghar. Saat masuk ke gua, beliau minta beliau dulu, Rasulullah belakangan. Sebab kalau ada apa-apa di dalam gua, dialah yang menjadi korban pertama. Khawatirnya ada binatang berbisa, itu kan, dia yang kena duluan. Nah itu kan jiwa pengorbanan yang luar biasa, ya, Abu Bakar. Wa ra'aina kaifa jannada ahwalahu wabnahu wabnatahu wa maulahu wa ra'ya anami fi sabil khidmati Rasulillah fi hadhihi rihlah asyaqatit tawilah. Dan bagaimana beliau mempersiapkan hartanya, anak laki-lakinya,
anak perempuannya, hamba-hambanya, serta penggembala kambingnya. Semua dieksplor oleh beliau, disibukkan untuk membantu hijrah Rasulullah. Nah, ya, hijrah yang sulit dan jauh serta panjang. Ya, karena beliau bepergian itu dalam kondisi matlub, artinya diburu, wanted. Bukan kayak kita, kalau kita bepergian jauh ya nggak dicari-cari orang, ada dokumennya. Nah, beliau ini dalam keadaan matlub, diburu ya, untuk dibunuh. Jadi kesiapan dan kesiagaan itu bahkan mungkin nggak bisa tidur ya kalau untuk orang seperti ini ya. Wala umri anna hadza walladzi yajibu ayaqud alai kullu muslim. Nah, melihat kondisi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, ini seharusnya menjadi contoh setiap muslim. Amana billah wa rasuli, yang beriman pada Allah dan Rasulnya harus mempunyai jiwa pengorbanan. Logikanya di dunia ini tidak ada seorang pencinta apa saja yang tidak berkorban. Tidak, orang yang cinta tapi tidak berkorban itu nggak ada di dunia ini. Contohnya kita cinta burung, ya, sampai kotorannya kita pegang-pegang. Makanannya nggak tahu apel, padahal yang punya mungkin jarang makan. Iya. Terus buah pir, wah pokoknya yang mewah-mewah. Air minumnya aqua, dikasih obat pula. Dimandiin tuh, kotorannya dibuangin. Nah itu cinta. Apa saja. Orang yang cinta itu pasti bersedia berkorban untuk yang dicintainya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita seharusnya begitu. Yang kedua, faqad yakhturu fi balil muslim ayyaqarina baina hijrati Umar bin Khattab wa hijratin Nabi wa yatasa'al limadza hajara Umar alaniya mutahaddiyan musyrikin duna ayyi khaufin war wajal ala hini hajara Rasulullah mustakhfiyan muhtatan li nafsi ayakun Umar bin Khattab asyadu jur'atan minallah. Jangan sampai terfikir oleh seorang muslim ketika membandingkan hijrah antara Rasulullah dan Umar. Rasulullah hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Beliau bawa pedang, bawa busur, datang ke Baitullah, sholat, lalu ngasih tahu, saya mau hijrah. Siapa yang ingin anaknya diyatimkan? Siapa yang ingin istrinya dijandakan? Siapa yang ingin ibunya kehilangan? Hadapi saya di balik bukit ini. Saya mau hijrah, terang-terangan. Sementara Rasulullah sembunyi-sembunyi. Apakah berarti Umar itu katakanlah lebih sakti daripada Rasulullah, lebih berani? Maka dijawab, ana Umar bin Khattab au ayy muslim akhar ghair Rasulullah ya'udu tasarrufan syakhsiyan la hujjatan tasyri'iyan fihi. Apa yang dilakukan oleh Umar maupun kaum muslimin yang lain itu kan tidak terstruktur, ya, tidak terukur kelakuannya. Kalau Rasulullah ini perintah Allah gitu. Jadi suruh begitu itu perintah Allah. Kalau Umar kan nggak mikir-mikir, ya, karena tidak dapat komunikasi dengan Allah kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini perintah dari Allah, harus begitu. Sehingga Abu Bakar semula mau hijrah duluan. Ya Abu Bakar, silahkan. Mudah-mudahan saya juga dibolehkan. Loh, ya Rasulullah, apakah dalam urusan hijrah juga harus ada izin? Iya, harus izin. Harus izin dulu baru saya berangkat. Nah, ternyata diizinkan.
Falahu ayatakhayyar minat turuq wal wasail wal asalib ma yahlu lahu wa ma yattafiqu ma'a quwwati jur'atihi wa imani billahi ta'ala. Kalau Umar ya berbuat itu sesuai dengan istihad beliau. Nah, karena beliau punya keberanian yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, sehingga hijrahnya itu bahkan ngasih tahu dan nantang. Ya. Wah, itu kata orang mah gila itu, jangan dilawan. Sehingga beliau pun datang sampai ke Madinah dengan aman. Amma Rasulullah fahuwa musyari', tapi Rasulullah beda. Rasulullah adalah musyari' atau musyara', mendapat wahyu. Ai inna jami'a tasarrafati al-mutaliqa bid-din tu'tabaru tasyri'an lana. Semua tingkah laku Rasulullah itu muatannya syariat, harus bisa dicontoh. Kalau Umar kan nggak selalu, ya. Walidzalika kanat sunnatahu allati hiyal masdarul tsani min masadit tasyri' majmu'a aqwalihi wa af'ali wa sifati wa taqriri. Karena itu semua ahli mengatakan sumber kedua kebenaran di dunia ini, ya, adalah ucapan, tindakan, sifat-sifat beliau, respon beliau terhadap segala sesuatu. Itu merupakan kebenaran kedua setelah Al-Quran. La hasaban nas anna hadza huwal wajib. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan. Wa anna la yajuzu akhdhul hita wal hadar wa takhaffi indal khauf ma anna Allah aqama syari'atu fi hadhihi dunya ala muqta asas asbab wal musabbab. Wa in kana waqi' alladzi la syakka fi anna dzalika bitasbibillahi ta'ala wa iradatihi. Tentu saja tidak seyogyanya kalau Rasulullah melakukan itu karena takut, ya nggak mungkin, ya. Nah, semua ini karena aturan atau kehendak Allah. Li'ajdzalika istamala Rasul kull asalib wal wasail al-madiyah allati yuhtada bihi aqlu al-bashari fi mithli hadzal amal. Karena itulah Rasulullah menggunakan sebab dan akibat. Nah, jadi tidak sembrono. Apa yang dilakukan Rasulullah itu harus sesuai dengan sebab dan akibat. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yatruk wasilatan min hadhil wasail illa tadda biha wastamalaha. Fataraka Ali bin Abi Thalib yanamu fi firasyih wa yataghatta bi burdi. Karena itulah saat beliau mau pergi, beliau menyuruh Ali agar tidur di pembaringannya, ya, lalu diselimutin. Itu kan bagian dari syariat, ya. Sebenarnya kalau mikir takdir mah ini nggak perlu. Di tengah-tengah Rasulullah mau pergi, Ali menggantikan beliau di pembaringan, lalu beliau menjamin, insya Allah kamu tidak akan dibunuh. Ya, kalau tidak dibunuh ngapain begitu-begitu? Langsung aja gitu. Nah, tapi tidak. Rasulullah tetap menggunakan sebab akibat. Wa aqama fil ghar salasata ayyam mutakhafiyan. Rasulullah diam di gua sampai 3 malam. Untuk apa? Kenapa harus 3 malam? Ya ini karena perintah dari Allah. Kalau beliau tidak memikirkan sebab akibat, ya udah, ya nyelonong aja ke Madinah sudah, nggak usah pakai gitu-gitu kan. Ila akhiri ma'tadahu minal ihtiyatat, dan semua sikap kehati-hatian, ya, selalu mengiringi kepergian Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak menafikan semua itu, tetap harus tidak sembrono, hati-hati. Liwadiyadzabilika anal iman bila la yunafi istimal asbab al-madiyah allati aradallah bi'azimi hikmati ay yaj'alaha asbaban. Supaya menyadarkan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus menjalani sebab. Ya. Jadi artinya kenapa orang yang beriman harus mencari nafkah? Ya karena Allah sudah mengikatnya dengan sebab. Sampai di zaman Umar tuh ada orang yang
punya anak dan istri, tapi dia nongkrong terus di masjid. Ditegurlah oleh Umar, kenapa kamu di sini? Kamu nggak punya anak istri, nggak cari nafkah? Ya dia mengatakan semuanya seizin Allah. Kalau Allah mengizinkan ya pasti ada. Maka diusirlah oleh Umar. Lalu beliau berkata, inna sama la tumtiru dhahaban. Langit tidak menurunkan emas. Tuh. Begitu juga kita, ya, mendapat kewajiban sholat. Ya, ini dalam Isra dan Mi'raj cuma 5 waktu. Kan semula 50 waktu. Lalu beliau turun nerima begitu saja, berjumpa dengan Nabi Musa. Diceritakan hasil perjalanannya, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa berkata, sebaiknya engkau nego lagi. Sepertinya nggak bisa kalau kamu umatmu harus menjalankan 50. Umatku saja yang tidak 50 nggak kuat. Karena kalau sampai 50 waktu berarti setengah jam sekali kita sholat itu. Apa ya kuat? Sementara setengah jamnya itu bukan setengah jam melek, ikut 24 jamnya itu setengah jamnya kan 24 bagi 2 aja udah 48. Termasuk tidurnya nggak bisa. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau naik lagi diturunkan cuma 5. Kenapa kok nggak langsung 5 gitu? Tapi diturunkan cuma 5, tersisalah 45. Bolak-balik. Ini satu bukti katanya para ulama mengatakan doa bisa merubah takdir. Ini satu pelajaran buat kita. Doa bisa merubah takdir. Kan tadinya sudah dikasih 50. Minta kurang 5. Minta lagi kurang 5. Minta lagi kurang 5. Sampai tersisa 5. Nabi Musa masih menyarankan balik lagi. Kalau saja Rasulullah masih di tengah-tengah kita, nanya kita dulu, ya mungkin kita juga sama. Balik lagi. Paling nggak digeser waktunya. Ya, subuh jam 7. Gitu. Supaya tidurnya kita kenyang. Tapi tidak, aku malu, kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun kalian menjalankan 5, maka nilai yang ada dalam catatan Allah itu 50. Tidak akan dikurangi. 5 sama dengan 50. Kan sudah murah itu. Masih males. Masih murah aja. Sudah murah aja masih males. Dan sholat ini berbeda dengan kewajiban lain. Karena kewajiban lain diterima oleh Nabi Muhammad lewat malaikat. Seperti sholat, puasa, kutiba alaikumusiyam, Jibril datang. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Tapi untuk sholat ini beda. Beliau terima langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa Jibril. Sehingga sholat inilah yang menjadi al-ahdu bainana wa bainahu shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ini adalah ikatan antara aku dan kalian. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir. Tidak ada kewajiban yang lain. Sampai sebegitunya gitu loh. Contohnya zakat. Orang seumur-umur gak zakat, suatu saat dia tobat, ya, dia tidak disebut kafir. Orang yang gak zakat tuh gak disebut kafir, cuma maksiat. Begitu juga puasa. Orang yang gak puasa gak disebut kafir, tapi maksiat. Tapi kalau udah sholat tidak dikerjakan sama sekali, maka ini mengakibatkan dia kufur, mengundurkan diri dengan sukarela. Ya, ini ada dalam surat 9. Fa in tabu wa aqamus shalah. Surat 9 ayat berapa? 24-an apa?
Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka tobat, menegakkan salat, maka dia ikhwanmu. Dia adalah saudaramu. Saudara beragama ya, dalam agama. Nah, ini menjadi pedoman bagi ulama ya, bahwa orang yang meninggalkan salat sama sekali dia sudah mengundurkan diri. Nah, itulah beberapa yang kita pelajari dalam biografi Rasulullah SAW. Walaisa qiyamu bidzalika bisabai khaufin fi nafsika. Rasulullah mengerjakan semua itu bukan karena ketakutan. Aw syaqqun fi imkani wuqu'i fi qabdatil musyrikin qabla wusul Madinah, atau ragu bahwa beliau akan lolos ya dari sergapan orang musyrik, karena Allah sudah menjanjikan akan sampai ke Madinah. Bukan ragu, semua itu beliau lakukan itu karena perintah dari Allah. Wa dalil ala dzalika ba'da mastanfadal asbab madiyah kullaha wa tahalak musyrikin haul ghar alladhi yakhtabiu fi Rasulullah wa sallam bimathil law nazara ahaduhum inda qadabi la absara rasul istabaddal khauf bi qalbi Abi Bakrin ala hini kana yatma'inuhu qailan. Bagaimana kita lihat ketika Abu Bakar sedang melindungi beliau di gua, terlihatlah orang musyrik warawiri di depan gua, dan tidak ada binatang-binatang yang membuat orang ragu untuk menengok ke gua, seperti merpati membuat sarang, laba-laba membuat sarang. Itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Yang benar adalah nggak ada apa-apa. Sebab kalau semua itu ada, tidak mungkin Abu Bakar mengatakan, andaikan mereka mau nengok gini aja, mau membungkukkan kepala orang musyrik melihat ke arah gua, niscaya kami akan terlihat. Tapi Allah memang kuasa atas segalanya. Meskipun mereka matanya nggak buta, matanya nggak sakit, tapi daya lihatnya diambil oleh Allah, sehingga nggak nengok. Inilah ya. Sehingga Rasulullah mengatakan ketika ketakutan begitu menyelimuti Abu Bakar, beliau mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dzannaka bisnaini Allah salitsuma. Meskipun kita berdua kan ada Allah. Tuh. Jadi Rasulullah mencoba menenangkan Abu Bakar ketika beliau sudah sangat takut ya, karena udah warawiri depan dia. Jadi istilahnya kalau tombaknya digituin itu, untuk mendeteksi ada orang nggak, pasti kena dia, kata Abu Bakar. Rasulullah menenangkan, kita memang berdua, tapi kan ada Allah. Ya, nah itulah Rasulullah menenangkan. Walaqad kana fi min muqtadi i'timadi ala dzalika kullitil ihtiyatat an yash'ura bi syai'in min al-khauf wal jaza' fi dzalikal hal. Ini karena terdapat dalam surat 9 ayat 120. Ya. Surat 9 ayat 120. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyagidul kuffara illa kutiba lahum bihi amalun salih wala yanaluna nailan illa kutiba lahum. Nah, itu. Jadi tidak ada kelelahan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak pula mereka menginjak suatu tempat yang membuat orang kafir marah, melainkan semua tercatat sebagai amal salih. Tuh, inilah yang Allah janjikan ya. Semua gerak kaum muslimin yang nyaman, yang tidak nyaman, apalagi yang tidak nyaman, ya, semuanya dicatat sebagai amal salih. Jangankan yang tidak nyaman, yang nyaman saja dapat amal salih. Ya.
Nggak enaknya, enaknya, pedihnya, manisnya, semua menjadi amal saleh. Inilah yang menyemangati Rasulullah dan para sahabat. Laqad kana kullu ma fa'alu min tilkal ihtiyatat idzan wazifatun tasyri'iyah. Karena itulah ya, semua syariat itu dianggap sebagai wazifah tasyri'iyah, sebagai tugas. Nah, sebagai tugas. Jadi kalau kita sudah menganggap ini sebagai tugas, insya Allah akan ikhlas. Ya. Meramaikan syiar Allah itu bukan karena apa itu orang lain sudah ada, sudah ada dia, bukan begitu. Kita meramaikan kajian bukan ngerti nggak ngerti, tapi kita berusaha syiar. Kita baca Quran bukan sudah bisa baca kan? Walaupun kita sudah baca kan memang harus dibaca diulang-ulang. Udah baca kayak buku kan? Kayak buku kan, udah baca. Pasti kita milih buku yang lain. Tapi kalau Quran nggak boleh begitu. Udah baca, ya harus dibaca lagi, diulang lagi, diulang. Terus begitu. Itulah ibadah namanya. Ya, jadi jangan pernah bosan. Nah, itulah tentang sejarah Rasulullah. Kita isi lagi dengan fatwa-fatwa dari ulama Indonesia. Halaqah ulama aswaja. Halaqah ulama aswaja. Fikih beradab. Menjawab kerancuan fikih peradaban. Nah, ini ada beberapa hal yang sekarang beredar di Indonesia yang membuat kerancuan umat. Beberapa ulama yang lurus, setidaknya ada 17 bertemu, lalu mereka merumuskan kaidah-kaidah. Karena mereka gelisah ya, mereka gelisah terlalu banyak kerancuan berpikir. Nah, mereka itu banyaklah, di antaranya adalah anak dari Maimun Zubair, katanya. Muhammad Nahji Maimun Zubair, Serang katanya. Oh, di Serang ya rumahnya. Nah, ini di antaranya. Udah kita nggak bicara orang-orangnya. Sekarang kita lihat keputusannya bagaimana. Pertama, dalam menafsirkan ayat walaqad karramna bani Adam. Ya, merupakan artinya sih sungguh-sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dalil ini, ayat ini dijadikan dalil kesetaraan. Semua manusia setara. Benarkah? Nah, ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh menyatakan dalam satu forum tentang ideologi kesetaraan manusia, yakni meyakini bahwa semua manusia setara kemuliaannya tanpa membedakan apapun agama mereka, baik yang muslim maupun kafir. Karenanya mereka harus dimuliakan berdasarkan ayat di atas. Ada pendapat begitu yang beredar. Benar nggak? Apakah ideologi yang menyamaratakan derajat manusia apapun agamanya dengan berdasarkan ayat di atas sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai apa tidak? Jawabannya tidak sesuai. Sebab yang dimaksud dengan kemuliaan manusia dalam ayat tersebut adalah jika manusia dibandingkan dengan hewan dan sejenisnya. Jadi ayat itu untuk membandingkan manusia dengan hewan. Maka tentu saja manusia lebih mulia. Tapi kalau manusia dengan manusia, ya beda lah. Apalagi maksudnya manusia muslim dengan manusia kafir. Maka manusia lebih mulia dari hewan. Karena manusia memiliki akal, bisa berbicara dan lain sebagainya. Sedangkan kemuliaan manusia yang hakiki adalah kemuliaan iman dan takwa Allah. Kemuliaan ini hanya diberikan kepada orang yang bermukmin. Ya, ini dipetik dari referensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertama dalam tafsir Jalalain. Ya, ketika Imam Jalaluddin Suyuti
menafsirkan walaqad karomna, beliau mengatakan yang dimaksud karomna di sini adalah ilmu. Lebih dimuliakan manusia dari yang lainnya itu ilmunya dan bisa bicara. Wa'tidalil halqi wa ghairi dzalik. Dan begitu juga struktur tubuhnya. Karena kita bisa berjalan dengan tegak. Kita berjalan dengan tegak, makan dengan tangan. Kalau hewan kan langsung mulutnya ke situ kan. Nah, kita bisa makan dengan tangan. Wa minhu taharatuhum ba'dal maut. Begitu juga kalau binatang mati hukumnya najis. Disebutnya bangkai. Tapi manusia mati tidak najis. Ya kan? Kita menyentuh mayat itu lalu kita sholat sah. Jadi sampai jasadnya saja yang sudah mati manusia itu tidak dianggap najis. Wa hamalnahum fil barri, dan kami muat mereka di darat. Maksudnya apa? Alat dawab, di atas hewan. Mereka bisa menundukkan hewan. Hewan dijadikan tunggangan. Bahkan hewan diproduksi untuk mengenyangkan. Ya, dengan ternak ayam itu kan diproduksi besar-besaran. Untuk siapa? Ya untuk dicari telurnya. Mana yang bisa nelor, mana yang penggemukan, dieksplorasi. Wal bahri ala sufun, serta manusia dimuliakan karena bisa menguasai lautan. Ya, dia nggak punya sirip, tapi manusia bisa menciptakan kapal, mengangkut beribu-ribu ton. Tuh, ya, kalau kapal yang besar tuh. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dan kami beri rezeki mereka dari rezeki yang baik-baik, kami utamakan mereka di atas kebanyakan dari yang kami ciptakan, seperti hewan-hewan dan binatang liar. Tafdilan, dengan keutamaan. Faman bimakna ma au ala babiha tashmil malaika wal muradu taftil jinsi wa yazalmu tafdil afradi idhum afdalu minal bashar ghair anbiya. Nah, itu menurut tafsir Jalalain. Menurut Zadul Masir, faddalnahum Abu Ubaidah karomna asyada mubalagha min akramna. Wal mufassirin, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang keutamaan manusia dalam 11 pendapat. Pertama, annahum fuddilu ala sair khalqi ghaira ta'ifati minal malaika. Mereka diutamakan melebihi makhluk lainnya selain malaikat. Jadi manusia adalah makhluk yang terbaik selain malaikat. Yang kedua, anna saira hawa haywan yaqulu bifihi. Manusia dilebihkan oleh Allah karena hewan diciptakan makan langsung dengan mulutnya. Tapi manusia tidak, dengan tangan. Ya. Maka manusia yaqulu biyadih, dengan tangannya. Ketiga, fuddilu bil akli. Manusia diistimewakan karena akalnya. Yang keempat, wah ini terlalu banyak ya. Saya singkat aja. Fa in qila kaifa atlaqa dzikra karama al kul wa fil kafir al muhan? Bagaimana mungkin semua orang sama padahal manusia itu ada yang kafir, ada yang hina. Annau amilul kul muamalat mukram bini ami wafira wa tsani annau lakam fihim man huwa bihadhi sifat. Kesimpulannya, keutamaan yang dimiliki oleh seluruh manusia dibandingkan hewan adalah karena mereka berakal, berbicara dan lain-lain. Sekarang posisi orang kafir dalam pandangan Islam. Semua manusia dalam kerugian. Nah ini ada suratul Asr. Kecuali orang yang beriman, ya. Allah menyatakan wal asri, demi asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat
kecuali orang beriman, beramal saleh. Mereka saling berwasiat terhadap kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi dengan demikian seluruh umat manusia dalam kerugian dan umat muslim dikecualikan dari kaum yang merugi. Yang artinya orang kafir merupakan umat yang merugi. Jadi nggak sama, manusia itu nggak sama. Memang kalau manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya lebih istimewa, ya kan? Tapi manusia dengan manusia nggak sama. Al-Quran menyatakan bahwa kufar lebih sesat daripada hewan. Bahkan dalam satu ayat Allah menyatakan dalam surat 25, ya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun, apa kamu mengira kebanyakan mereka itu mau mendengar atau mau berfikir? Inhum illa kal an'am, tidak lain mereka itu seperti ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Nah, ini ya. Kesimpulannya, orang-orang kafir lebih hina dari hewan karena hewan masih bertasbih kepada Allah. Dan itu sama sekali tidak dilakukan oleh orang kafir. Tuh. Kenapa orang kafir lebih hina daripada hewan? Hewan-hewan ini bertasbih. Orang kafir enggak. Seperti gitu. Surat Al-Furqan ayat 25. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan orang kafir adalah seburuk-buruknya makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik ada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di sana. Mereka itu ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kesimpulannya, orang-orang kafir adalah seburuk-buruknya makhluk karena akan kekal di neraka. Kemudian di ayat yang lain, orang-orang musyrik itu najis. Najis dari sisi maknawi, ya, akidahnya. Kemudian orang yang dimuliakan Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Nah, ini ya, jadi dalil-dalilnya banyak. Kemuliaan hakiki adalah takwa. Orang kafir akan mendapatkan siksa yang hina dan abadi. Di banyak ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah kita tidak boleh menyamakan semua orang. Ya, jadi adanya keyakinan semua orang sama mengambil ayat-ayat tadi tidak bisa dibenarkan baik dari sisi logika maupun dari sisi Quran. Terkait Rasulullah pernah berdiri ketika ada jenazah Yahudi lewat, apakah karena insania atau idzam lil malaikat? Suatu saat jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah berdiri. Itu kenapa? Apakah beliau menghormati kemanusiaannya tanpa membedakan agama atau gimana? Nah, dijawab, apakah memang pernyataan seperti itu dibenarkan? Ya. Jadi karena ada jenazah orang Yahudi, maka hal itu menunjukkan jika Rasulullah pernah memuliakan orang-orang di luar Islam yang dimaksud adalah Yahudi. Apa ini menjadi dalil bahwa muslim dan kafir itu sama saja, yaitu sama-sama mulia dari sisi kemanusiaannya? Nah, dijawab oleh sini, tidak benar, karena tidak sesuai dengan dalil secara utuh. Adapun hadis yang disebutkan dapat difahami sebagai berikut. Hadis tadi itu, ya, hadis yang disampaikan merupakan hadis yang sudah mansuh, sudah dihapus katanya. Karena Rasulullah tidak melakukan terus-terusan. Yang kedua, ketika hadis tersebut dianggap tidak mansuh, maka penafsirannya adalah Nabi Muhammad berdiri karena beberapa alasan. Satu, karena mengagungkan Allah. Yang kedua, karena nafsun, nyawa yang diangkat ke langit, baik yang bisa masuk ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah, seperti nyawa orang muslim, dan yang tidak bisa masuk seperti nyawa orang kafir. Yang ketiga,
karena melihat malaikat pencabut nyawa atau malaikat yang mengiringi jenazah. Jadi Rasulullah berdiri itu karena ada malaikat. Yang keempat, karena hakikat kematian merupakan sesuatu yang mengagetkan. Pemahaman berdirinya Rasulullah karena menghormati zatnya manusia yang merupakan kafir adalah merupakan pemahaman yang telah dinafikan oleh hadis sahih. Jadi bertentangan dengan hadis sahih yang lain yang diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dan Sunan Kubra Al-Baihaqi. Ya. Ini diterangkan oleh An-Nawawi dalam syarahnya. Waqala, ini diceritakan panjang lebar ya. Fa ra'aitum jazaza faqumulaha habbaha muslima amdhab fa bil Bukhari anal Mustafa Rasulullah marrat bi janazah faqala faqila lahu innahu yahudiyyun faqala alaysat nafsan wa dzalika ikraman liqabidi ruhiha. Diterangkan oleh sebuah kitab yang demikian itu karena Rasulullah menghormati pencabut nyawanya, bukan menghormati orang Yahudinya. Wali ajri ma ma'aha minal malaikati, dan karena malaikat yang mencabut nyawa. Ya, jadi ini berdasarkan ijtihad dari ulama, pendapat-pendapat ulama. Nah, itulah kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Ini masih panjang nih. Ya, ini baru diputuskan beberapa hari yang lalu. Jadi karena ini beredar pendapat-pendapat tadi itu, sementara kita harus menjawab singkatnya. Antara lain tadi itu. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Nadar qala hadatsana Hammad bin Salma an Qatadah an singkatnya begini. Pendapat-pendapat yang disusun ini untuk menangkal Islam Nusantara maksudnya. Jadi pendapat-pendapat ini baru berapa hari. Ya. Dari Anas anna janazata marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha janazatun yahud faqala inna ma qumna lil malaikah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berdiri? Nah, beliau mengatakan, kami berdiri karena malaikat, bukan karena Yahudinya. Ya, begitu juga Mustadrak diceritakan oleh Abul Abbas Al-Qasim bin Qasim As-Sayyari, menceritakan kepada kami Abil Muwajjih, menceritakan kepada kami Abu Ammar, menceritakan kepadaku Nadhr bin Ismail, dari Hamad bin Salamah, dari Qatadah, dari Malik bin Anas, dari Anas bin Malik. Anna jinazata Yahudi marrat bi Rasulillah. Suatu saat jenazah orang Yahudi melintas di depan Rasulullah. Faqama, lalu Rasulullah berdiri. Faqalu, orang-orang yang di sekitar beliau bertanya, ya Rasulullah, innaha jinazatu Yahudiyun. Itu mah jenazah Yahudi yang barusan lewat mah. Ya. Ketika Rasulullah berdiri, sahabat-sahabat memberitahu, itu mah jenazah Yahudi bukan Muslim. Lalu Rasulullah menjawab, innama qumtu lil malaikat. Sesungguhnya aku berdiri gara-gara malaikat, bukan itu karena Yahudinya. Hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Nah, ini. Ala syarti Muslim walam yukhrijahu bihadzal lafzi ghaira annahuma qad ittafaqa ala ikhraji hadithi Ubaidah bin Muqsim bin Jabir fil qiyami li janazatil Yahudi. Nah, ini menurut Bukhari Muslim hadits ini sahih. Ya, walaupun beliau tidak memasukkannya dalam sahihnya. Nah, inilah wallahu a'lam bishawab. Itulah pendapat ulama tentang berdirinya Rasulullah karena ada jenazah Yahudi. Tidak ada yang bertanya ya? Baiklah, demikian kajian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah.
Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, senantiasa membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.